Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya di sini akan menyampaikan resume materi tentang salah satu materi yang saya pelajari di acara Lakmut di Kabupaten Ciamis. Saya di sini akan meresume materi tentang materi analisis media. Dalam analisis media, saya akan menyampaikan beberapa poin penting, yakni yang pertama, langsung saja kepada poinnya. Yang pertama, etika bermedia sosial. Kita tahu yang dinamakan etika itu adalah adab. Tentunya manusia atau individu tidak bisa dilepaskan dari apa yang namanya etika atau adab. Bagaimana etika menjadi seorang pelajar, bagaimana etika menjadi seorang yang menimba ilmu. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana etika bermedia sosial. Dalam artian lain, bagaimana cara beradab atau menjadikan media sosial itu menjadi suatu perkara yang baik. Dalam beretika dalam media sosial, contohnya saja ya, kalau kita ingin membuat suatu konten, kalau kita ingin membuat sebuah video, yakni etikanya kita tidak boleh mencuri atau menduplikat video tersebut. Contohnya kita mencuri dari orang lain atau dari mana saja, terus kita upload. Nah, itu tidak boleh. Yang kedua, poin yang kedua yaitu strategi dalam bermedia sosial. Strategi. Dalam kata strategi kita sudah mengetahui, strategi adalah suatu rencana atau rencana agar rencana itu berhasil. Dalam strategi bermedia sosial ada 3 poin. Yang pertama, kita harus istiqomah. Istiqomah yaitu lurus pada jalan yang benar, atau terus menjalankan itu. Contohnya seperti kalau kita ingin membuat konten ya, 30 hari kita minimalkannya 1 hari minimal 1 video. Nah, dalam sebulan itu kita harus istiqomah dalam membuat 1 video setiap harinya. Jadi hari sekarang 1 video, hari besok 1 video, sampai seterusnya sampai 1 bulan. Yang kedua, jangan malas. Malas itu adalah perkara yang sangat tidak baik. Jadi, kalau kita ingin sukses dalam bermedia sosial, kita tidak boleh malas. Yang ketiga, tidak mudah putus asa. Dalam media sosial tentunya banyak sekali orang dari luar sana maupun orang dari luar negeri, yang kalau kita mengupload video, banyak orang yang melihat dan banyak orang yang mengkomen. Dalam komenan tersebut tidak banyak yang pro kepada kita, pasti ada yang kontra. Nah, dalam komenan yang kontra ini kita tidak boleh merasa putus asa. Dalam artian kita tidak boleh merasa terhina, tapi dalam hinaan tersebut kita harus jadikan motivasi agar kedepannya lebih baik. Langsung ke poin ketiga, yakni peluang dan tantangan bermedia sosial. Dalam era modern sekarang ini, tentunya banyak sekali peluang-peluang pekerjaan, peluang-peluang hasil yang dapat menghasilkan cuan dalam media sosial. Contohnya seperti kita membuat konten. Nah, membuat konten tersebut adalah peluang kita untuk berkarya, eksis di media sosial. Kalau tantangan bermedia sosial banyak. Tentunya bukan kita saja yang membuat video di media sosial, melainkan banyak
ratusan bahkan ribuan orang yang membuat konten di media sosial, tetapi konten yang mereka segarkan, mereka publikasikan belum tentu konten yang baik. Oleh karena itu, tantangan kita dalam membuat konten di media sosial, kita harus membuat konten yang religius, di mana konten religius ini akan membuat, di mana konten religius ini kita buat dengan sangat kreatif agar tidak terkalahkan oleh konten-konten yang tidak baik. Jadi kesimpulan dari etika analisis media sosial, kita tidak boleh tertinggal zaman. Kita harus menerima bahwa kita sekarang hidup di era modern, era media sosial, era globalisasi. Tentunya kita tidak boleh kalah dalam bermedia sosial. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mungkin cuma segitu. Mohon maaf atas kekurangan dan kelebihannya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.